Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh-soleha kelas 5? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Ya, insya Allah sudah mulai siap belajar ya. Hari ini kita ketemu lagi di pelajaran IPA, tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Sebelum mulai, kita sama-sama awali dengan basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Mudah-mudahan belajar kita hari ini diridhoi oleh Allah, sehingga Allah memudahkan kita dalam menyerap ilmu, sehingga suatu saat ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat. Di tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 kali ini, untuk IPA-nya, kita akan belajar tentang organ gerak manusia. Yang sebelumnya, waktu di subtema 1, kita lebih belajar tentang organ gerak hewan dan fungsinya. Nah, kita sebagai manusia harus ngerti nih, organ gerak kita sendiri. Ya, organ gerak manusia itu terbagi menjadi 2. Ada yang namanya organ gerak pasif, yaitu tulang, dan ada organ gerak aktif, yaitu otot. Kenapa sih tulang disebut organ gerak pasif? Karena tulang tidak bisa bergerak sendiri. Kenapa kalau yang otot kok disebut organ gerak aktif? Karena dalam otot ada zat-zat yang dapat membuat otot dapat bergerak. Nah, bukan hanya manusia, tapi hewan-hewan lain yang bertulang belakang atau disebut vertebrata yang memiliki tulang belakang itu menjadikan tulang sebagai alat gerak pasifnya. Nah, tulang ini Allah ciptakan dalam tubuh manusia punya banyak fungsi, ya. Yang pertama, fungsinya sebagai tempat melekatnya otot. Jadi otot tadi yang disebut sebagai organ gerak aktif itu menempel pada tulang. Nah, tulang karena dia tidak bisa bergerak sendiri, tapi karena dia ditempeli oleh otot, jadi ketika otot bergerak, otomatis tulang jadi ikut bergerak. Maka disebutnya sebagai alat gerak, tapi dia sebagai alat gerak yang pasif, baru bergerak ketika otot juga bergerak. Fungsi tulang yang kedua, sebagai tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Wah, penting sekali nih. Fungsi ketiga, memberi bentuk tubuh. Nah, ya kalau kita pernah lihat ada orang yang tinggi, yang pendek, ya itu salah satunya tergantung dari bentuk tulangnya, ya. Jadi semakin panjang tulangnya, ya kemungkinan bentuk tubuhnya semakin tinggi. Fungsi tulang yang keempat, melindungi organ tubuh yang penting, diantaranya yaitu jantung dan otak. Kalau kita pegang kepala kita, ya, kok keras? Nah, ternyata itu adalah tulang tengkorak yang di dalamnya melindungi otak. Coba bayangkan kalau kepala kita nggak ada tulang tengkoraknya, begitu megang kepala langsung otak lembek, ya, nggak kebayang. Terus atau kita misalkan ternyata terbentur kepalanya atau kejedot, wah, bisa langsung berbahaya buat otak kalau nggak dilindungi oleh tulang tengkorak. Yang kelima, menopang tubuh sehingga tubuh dapat berdiri dengan tegak. Nah, tadi berkaitan dengan fungsi yang pertama, tempat melekatnya otot. Kalau tubuh kita nggak ada tulangnya, kebayang nggak sih kalau tubuhnya hanya terdiri dari daging dan otot, nggak bisa berdiri dengan tegak. Jadi fungsinya tulang adalah membuat tubuh dapat berdiri dengan tegak. Ibarat sebuah rumah, harus ada tiangnya. Kalau nggak ada tiang penyangganya, rumahnya bisa rubuh. Sama seperti tubuh kita. Jika tidak ada tulang sebagai penyangga, kemungkinan tubuh kita pun nggak bisa berdiri dengan tegak, ya. Selanjutnya, ternyata tulang bentuknya macam-macam di tubuh kita, ya. Nggak cuma satu, ada 4. Ada yang disebut pertama sebagai tulang pipih. Tulang pipih itu bentuknya agak tipis. Nah, kita bisa lihat atau bisa temukan pada tulang belikat, ya, bisa diraba di tubuhnya, mana tulang belikat. Nah, dirasakan bentuknya seperti apa sih tulang pipih.
Yang kedua, tulang pipa. Tahu pipa kan? Yang bentuknya seperti tabung, ya. Nah, tulang pipa itu dapat membentuk tulang paha dan tulang kering. Ya, bentuknya dia seperti pipa, di dalamnya ada rongga. Yang ketiga, tulang pendek. Tulang tapi bentuknya tidak terlalu panjang. Nah, tulang pendek ini dapat kita temui pada tulang ruas kaki dan ruas tangan. Ya. Yang keempat, bentuk tulang tidak beraturan. Nah, maksudnya tidak beraturan gimana? Bentuk tulangnya berbeda-beda. Contohnya mungkin ada yang lurus, ada yang agak bengkok, ya. Contohnya bisa ditemui pada tulang rahang. Nah, berdasarkan zat penyusunnya, tulang juga dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya tulang keras, ada yang namanya tulang rawan. Ya, sesuai namanya, tulang keras berarti dia tulangnya keras. Contohnya tulang tengkorak dan tulang lengan. Nah, tadi kalau kita pegang kepala kok keras, ya. Nah, itu ternyata kepala kita dilindungi oleh tulang tengkorak. Kalau kita pegang tangan, ya, lengan kita, nah di tengahnya itu ada tulang, ya, tulangnya tulang lengan dan dia bersifat keras. Tapi ada juga tulang yang ternyata dia tidak keras, tidak terlalu keras, ya. Disebutnya tulang rawan. Contohnya adalah ketika di telinga dan di hidung. Ujung hidung, ya, cuping hidung itu adalah juga tulang, tapi tulangnya tulang rawan, tidak keras. Atau kalau kalian pegang telinganya masih bisa ditekuk-tekuk. Nah, itu termasuk jenis tulang rawan. Ada tulang tapi tidak keras. Beda dengan tengkorak. Bisa nggak tengkorak ditekuk? Nggak bisa, karena dia tulangnya tulang keras. Kalau ditekuk nanti malah patah. Atau lengan, nggak pernah lihat lengan ditekuk, ya, karena di situ ada tulang. Nah, tulangnya tulang keras. Kalau kita paksakan nanti bisa patah dan berbahaya. Yang berikutnya, tulang itu adalah anggota gerak pasif. Maksudnya manusia bergerak salah satunya dengan organ yang namanya tulang. Nah, tulang itu dalam tubuh manusia mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki membentuk sistem namanya sistem rangka. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, rangka manusia dibagi menjadi 4 bagian. Ada yang namanya rangka kepala, rangka anggota gerak atas, rangka anggota gerak bawah, dan rangka badan. Nah, kita fokus ke rangka anggota gerak karena berkaitan dengan organ gerak manusia. Tadi rangka anggota gerak itu ada 2. Rangka anggota gerak atas yaitu tangan, dan rangka anggota gerak bawah yaitu kaki. Ternyata nggak cuma satu tulang yang terdapat dalam lengan manusia. Ada tulang lengan atas, ada tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang telapak tangan. Sementara pada rangka anggota gerak bawah atau kaki terdiri dari tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Nah, inilah bagian dari rangka anggota gerak manusia, yang dimana dengan tulang-tulang ini dan bagian-bagiannya manusia dapat bergerak, berpindah tempat, dan beraktivitas dengan baik, ya.